Ibu, perkenalkan saya Dr. Baso, dokter yang bertugas di klinik kali ini. Budi, saya akan melakukan pemeriksaan pada luka Ibu. Budi, mungkin akan ada beberapa hal yang tidak mengenakan yang akan Ibu rasakan, tapi saya akan menguranginya semaksimal mungkin. Apakah Ibu bersedia? Budi, mungkin menunggu sebentar sambil saya persiapkan alat dan cuci tangan. Setelah kita melakukan cuci tangan dan menggunakan handscoon sekaligus mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya itu kita menganamnesis pasien mengenai luka pada pasien. Bu, kenapa bisa terjadi luka di kepala atas? Bu, kapan ini luka atas? Setelah itu, kita menentukan jenis dan ukuran luka pada pasien. Jenis luka pada pasien ini termasuk dalam kategori luka akut karena tidak terdapat jaringan mati, tidak terdapat nekrosis, dan tidak terdapat epitelisasi. Selanjutnya itu kita menentukan lokasi luka pada pasien. Lokasi luka pasien terdapat pada kepala atau head. Selanjutnya kita menentukan ukuran. Ukuran luka pada pasien ini sekitar 3 cm dan kedalaman sekitar 1 cm. Kemudian kita menentukan apakah luka ini reguler atau tidak. Luka pada pasien termasuk dalam kategori reguler atau disebabkan oleh benda yang tajam atau irisan. Selanjutnya itu kita menentukan atau menilai nyeri yang dirasakan pada pasien dengan menggunakan visual analog scale of pain. Setelah itu kita menentukan nyeri yang dirasakan pada pasien apakah pada saat disentuh atau setiap saat atau saat ditekan dan lain-lain. Selanjutnya itu kita melepaskan handscoon dan melakukan cuci tangan kembali. Sebelum kita mengganti perban pada pasien, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita mencuci tangan dan kita menggunakan handscoon. Selanjutnya itu kita membuka perban pada pasien. Apabila perbannya sulit untuk terbuka, maka kita mengambil kapas dan membersihkannya dengan air. Agar perban pada pasien mudah terbuka. Setelah itu kita membuang perban yang kotor. Setelah kita membuang perban bekas sebelumnya atau perban kotor, maka selanjutnya itu kita membuang handscoon dan melakukan cuci tangan. Setelah itu kita menggunakan handscoon steril. Setelah itu kita menggunakan handscoon steril dengan cara membuka kemudian kita meletakkannya pada tempat yang steril.
Setelah kita meletakkan pada tempat steril, maka kita buka handscoon. Kemudian kita memasukkan tangan tanpa menyentuh bagian luar dari handscoon. Setelah itu, bagian luar dari handscoon yang sudah dipasang menyentuh bagian luar dari handscoon. Kemudian kita masukkan tangan dalam handscoon. Setelah itu, tangan kiri memperbaiki handscoon yang sebelumnya. Setelah kita menggunakan handscoon dan mempersiapkan alat tambahan, selanjutnya itu kita membersihkan luka pada pasien. Yang pertama itu kita menggunakan kapas, kemudian kita campurkan dengan betadine dan mengusapkan pada daerah sekitar luka pada pasien dengan cara sirkuler. Kemudian kita membuangnya. Setelah itu kita membersihkan luka pada pasien dengan alkohol. Kemudian kita membuangnya kembali. Setelah itu, kita memasang balutan steril pada luka pada pasien. Dan setelah itu kita memasang plaster berlawan dengan arah otot pada pasien. Setelah balutan steril dan plaster sudah dipasang, maka selanjutnya itu kita lepas sarung tangan atau handscoon dan membuangnya. Setelah itu kita melakukan cuci tangan. Setelah kita melakukan cuci tangan, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena penggantian perban pada pasien telah selesai.